Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gua Bule MS. Oke, jadi alhamdulillah nih kita masih bisa dipertemukan lagi di video kali ini. Dan apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, dan apapun yang lagi teman-teman kerjain, lagi diusahakan, semoga semuanya segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Dan semoga teman-teman semua dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit, dan pokoknya jangan sampai sakit, amin ya robbal alamin. Dan oke, jadi di sini gitu gue nggak yang gimana sebenarnya di video kali ini. Jadi gue pengen cuman cerita aja soal apa yang udah gue pasang kemarin ke Astanti ya gitu teman-teman ya, sesuai sama thumbnailnya nanti gitu. Jadi gue pengen ngebahas soal bossing ya, bossing kolar biasa dibilang kayak gitu. Jadi hyperpolipin dari Pitchback gitu. Jadi gue pengen nge-review salah bosingnya gimana setelah berapa bulan ya gue pakai gitu ya. Gue lupa, cuman gue pengen ngebahas sedikit soal itu gitu ya. Posisinya sekarang ya udah gue bongkar segala macam, jadi nanti kita review bareng-bareng gimana kondisinya setelah beberapa bulan gue pakai. Dan nanti gue ceritain mungkin ya nanti malam. Kebetulan gue juga pengen jalan sama Om Raden, terus rencananya Koneng Boy juga ikut, dan terus juga sama Mas Furkon gitu. Jadi pengen jalan, pengen NRT bis ya gitu, cuman nggak tahu kemananya nanti. Jadi mungkin nanti gue ngebahas di pas gue NR aja gitu ya untuk ceritanya. Cuman sekarang ini gue pengen ngasih tahu untuk itu kondisi si bossing kolarnya, entah itu lecet atau seperti apa gitu kan, maksudnya kondisinya kayak gimana nih untuk bossing kolarnya dari hyperpolipin dari Pitchback. Oke teman-teman, nah jadi ini baru gue bongkar kayak gini aja gitu. Jadi gue juga sama pengen tahu juga nih, karena emang belum pernah gue bongkar juga nih gitu, belum pernah gue cek, dan kita lihat bareng-bareng. Kayak gini, ini gila sih maksudnya ya akhirnya sih nantinya mungkin kalau misalkan kampas ganda dari Daytona udah habis kali ya, gue coba pengen pakai yang standar kali, karena ini malah kok mangkoknya yang habis, gila. Dan sampai halus gitu, telah abaikan ya. Nah ntar ya, ini kita ini dulu, coba lepas. Oke, lepas semuanya, dan panas. Nah ya ini bukan lecet sih ya gitu, karena ini bisa di ini juga tuh masih mulus ya, maksudnya sesuai sama kleman dari si Pitchbacknya sendiri ya gitu, sesuai sama ininya. Jadi emang dia tahan akan goresan, atau gue nggak tahu juga ya ini emang karena baru atau kayak gimana kondisinya gitu kan, maksudnya baru beberapa bulan. Jadi gue kurang ngerti juga, mungkin setahun 2 tahun kalau misalkan gue tetap pakai ini ya pasti gue pakai ya gitu, karena yang satu lagi udah, yang bawaannya udah parah banget. Jadi jujur sih ini maksudnya gue perubahannya Astanti ini oke juga gitu ya. Jadi dari akselerasi bawahnya, terus dari segi kalau misalkan ngebuka gasnya ketika kita pengen nyalip segala macem, ini menurut gue oke banget sih nih gitu, maksudnya ngebantu banget gitu. Perubahannya juga lumayan kerasa gitu dengan kondisi Astanti sekarang. Cuman gue kurang tahu kalau misalkan posisinya ibarat kata mesin full masih standar gitu kan, bawaan pabrik, terus dijajalin pakai ini, gue belum tahu nih rasanya kayak gimana gitu. Jadi kan kalau Astanti itu udah pernah oversize gitu kan, oversize 50, karena kemarin sehernya udah harus diganti juga. Jadi rasanya juga emang udah pasti beda ya gitu. Terus juga udah pasang maksudnya ECU racing gitu kan, jadi
Gua kurang tahu kalau misalkan ini dipasang ke mesin yang emang full bawaan pabrik gitu ya. Apa mungkin nanti gue coba jajal aja, dan apa namanya, nanti gue bisa nyeritain mungkinnya di atas motor gitu ya, sambil nanti malam reading, jadi biar lebih kerasa aja gitu ini sesuai apa yang gue rasain nanti. Oke, nanti ketemu nanti malam. Oke teman-teman, nah jadi gua habis dari ini apa namanya, Indomaret Gading, yang rest dulu. Sial banget ya. Kodeng boy. Ya makanya baru balik NR semalam ke Kota Tua ya teman-teman. Jadi gue sekalian pengen apa ya, ngebahas, dan mungkin ini video lanjutan gue tadi sore ya gitu. Jadi tadi sore gue sempet ngebahas soal Hyperpulley pins dari Pitchback ya teman-teman. Jadi gue pengen sekaligus nge-review gimana apa ya rasanya gitu, atau perbedaannya, perubahannya ketika Astanti itu ganti bushing ya, bushing kolar biasa disebutnya gitu, pakai Hyperpulley pins dari Pitchback. Dan ya sempat udah gue bahas ketika pemasangan. Jadi apa namanya, kalau untuk bobot ya pasti lebih enteng, pastinya lebih enteng setengahnya bahkan gitu. Jadi setengahnya nih. Ini ada apa sih? Rame amat depan. Ya jadi kalau untuk segi bobot pasti lebih ini ya, lebih nggak tahu kayak ngeri gangster ini ramai banget soalnya, ngeri. Oke, lanjut. Ini apa namanya, kalau untuk bobot pastinya lebih ini ya, lebih enteng, karena udah gue sempet timbang juga gitu, perbedaannya jauh banget. Dan kalau untuk perputaran mesin itu pastinya lebih enteng gitu ya teman-teman. Jadi udah pasti lebih enteng. Terus kalau kayak tadi yang ketika gue bongkar CVT itu untuk goresan segala macem masih belum ada. Jadi gue masih belum tahu nih untuk ininya berapa lama kekuatannya gitu kan. Cuman kalau misalkan di klaman dari ininya, dia lebih cenderung tahan akan goresan gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk hasilnya gitu, maksudnya perubahannya dari Astanti itu, gua rasa untuk akselerasinya itu dia lebih responsif ya gitu teman-teman. Jadi lebih enak lagi untuk tarikan di awalnya. Jadi ketolong banget nih untuk kayak gue yang pakai roller itu nggak terlalu enteng-enteng banget gitu. Gue pernah pakai yang 12 gram juga, itu
responsifnya untuk di bawah oke banget lah ya gitu. Walaupun sekarang itu gue pakai yang 11 gram gitu, dan menurut gue itu udah oke banget sih gitu. Udah bagus banget untuk responsifnya. Kayaknya kita harus ini dulu deh, ngelewatin ini bocah-bocah, ngeri juga sih soalnya. Rame banget gitu ya. Apalagi di sini teman-teman, ini ya apa, rawan gitu ya, masih suka banyak gangster-gangster kayak gitu. Oke, ini ya mungkin semoga aja bukan lah ya gitu. Pokoknya emang itu mereka habis nongkrong aja. Dan untuk responsifnya, untuk kayak kita sekali gas itu menurut gue enak banget. Jadi kayak misalkan kita pengen nyalip, terus kayak untuk reading kayak gitu, menurut gue itu cocok banget buat temen-temen yang maksudnya lagi reading, terus keadaan emang itu kita harus cepet gitu misalkan. Itu menurut gue cocok banget sih gitu. Dan perubahannya juga lumayan drastis banget ya gitu teman-teman. Cukup puas ya untuk racikan CVT yang Astanti pakai sekarang gitu. Dari mulai kemarin pakai puli punyanya ini ya apa, dari Topaz Speed, terus sekarang pakai roller 11 gram Persevity 1500 plus sama persentri-nya sih 1000 ya gitu. Cuman gue masih penasaran kalau misalkan gue pakai persentri itu 1200 gitu. Jadi menurut gue buat temen-temen yang ini ya apa namanya, nyari akselerasi di bawah daripada apa namanya, selain ngentengin roller gitu ya, nurunin roller bisa dibilang begitu, teman-teman bisa coba pakai Bossing Collar dari pitchback ini gitu ya teman-teman. Jadi menurut gua itu ngebantu banget sih ya buat akselerasi di bawahnya. Terus juga, dan itu bener-bener enteng banget ya. Cuman ya itu ya, harganya emang lumayan ya, kurang lebih di 250 ribuan lah ya kemarin itu gua beli. Jadi gimana ya, kalau gua kalau dibilang butuh buat temen-temen yang ini aja ya masih penasaran ke Bossing Collar pitchback ini. Jadi menurut gua dibilang butuh ya, kalau misalkan kita pengen nyari akselerasi di bawahnya lebih mantap lagi ya butuh gitu. Cuman kalau emang pengen pakai standar ya pakai standar gitu. Jadi bedanya apa? Bedanya cuma di bobotnya aja, dia lebih enteng. Di mesinnya gitu, di mesin pinggirnya itu perputaran mesin pinggir itu lebih enteng lagi. Itu aja sih perbedaannya. Jadi secara otomatis ya untuk di bawahnya dapat gitu. Jadi menurut gua ini cocok juga buat yang temen-temen nggak terlalu suka buat pinggiran-pinggiran yang ekstrim ya gitu. Bagian depan terutama itu cukup membantu banget gitu. Jadi ya enak lah buat nyalip-nyalip gitu. Kalau misalkan emang kita harus buka gas gitu, jadi akselerasinya dapat banget gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kayak gini aja untuk review soal
hyperpulipin dari pitchback gitu ya. Untuk pemakaian berapa bulan ya, kok 3 bulan apa kalau nggak salah ya gitu. 3 bulan apa 4 bulanan gitu ya. Gua kurang ini juga, maksudnya lupa inget. Jadi masih bulanan lah ya, belum sampai 1 tahun juga, kayaknya setengah tahun juga belum gitu. Jadi ya ini gue ngomong sesuai dengan apa yang gue rasain aja ya gitu. Teman-teman bisa apa namanya, bisa percaya bisa enggak juga gitu. Jadi maksudnya gue juga nggak ngerekomendasiin, cuman kalau dibilang butuh, kalau untuk akselerasi menurut gue ya butuh juga gitu. Kalau untuk yang ini ya, yang suka-suka akselerasi di bawah gitu, itu ya menurut gue butuh juga. Cuman kalau yang nggak membutuhkan ya nggak usah dipakai gitu. Jadi kondisional aja sih. Oke, jadi mungkin kayak gini aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan yang selalu ngikutin video-video gua, ngikutin channel gua. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu buat teman-teman semua. Diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kita masih bisa dipertemukan lagi di video-video selanjutnya. Sekian dari gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, mantap.